Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara-saudara seiman sekalian dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia. Saya berdoa roh, jiwa, dan tubuh saudara dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah saudara, ramai di media sosial saya ya, di beranda beberapa media sosial saya. Seorang bapak yang masuk di dalam ruang ibadah sebuah gereja, saudara. Dan saya baca beritanya itu ketua RT, kalau tidak salah ya, saudara. Dan memberikan isyarat ya, tiba-tiba lancang-lancang masuk di dalam tempat ibadah, saudara. Ya, kalau kata Bang Egi ya, seruduk-seruduk masuk dalam tempat ibadah, lalu memberikan isyarat seperti ini, berhenti, seperti ingin memberhentikan orang lagi ibadah, saudara. Ini luar biasa. Tapi ternyata katanya saudara tidak ingin membubarkan, hanya mengingatkan masalah perizinan ya. Tapi menurut saya ini orang seperti ini saudara tidak punya sopan santun, tidak punya etika. Kalau mau mengingatkan, janganlah mengganggu ibadah orang lain. Ya, beretika sedikitlah. Ya. Jadi kalau mau mengingatkan masalah perizinan, tunggu selesai ibadah dulu. Kita kan diberikan akal. Masa seruduk-seruduk aja masuk, orang lagi ibadah, saya lihat videonya saudara. Lalu terkesan marah-marah. Nah ini seperti kalau dilihat di video itu memang model-model seperti ini memang ingin mengganggu ibadah. Ya, ingin mengganggu ibadah. Nah, dalam kekristenan sendiri ketika orang beribadah, hanya setanlah yang sering mengganggu orang untuk beribadah. Ya, saya tidak bilang bahwa dia setan, saudara, tetapi bisa saja dia memberikan dirinya untuk dikuasai oleh setan untuk mengganggu ibadah orang Kristen. Ya, gitu saudara. Karena orang lagi ibadah, kemudian diganggu. Seruduk-seruduk. Ya, ini baru namanya seruduk-seruduk, saudara. Tidak punya etika. Coba kalau itu dibalik, saudara. Ya, saya lah. Kalau misalnya saudara kita ibadah, lalu saya seruduk-seruduk masuk dalam, pas lagi mereka lagi melakukan ibadah pengajian, baru saya seruduk-seruduk masuk, lalu tiba-tiba membuat suasana jadi kacau dan berhenti. Dan saya dengar saudara sempat berhenti juga ibadah saat itu ya. Dengan alasan diingatkan. Nah kalau sudah viral seperti ini saudara, mereka akan selalu mencari alasan-alasan ngeles. Oh enggak, kami tidak mengganggu kok, enggak menutup kok. Ini kelakuan-kelakuan orang-orang yang tidak beretika dan tidak beradab. Bukankah jelas di dalam undang-undang kita, konstitusi kita, negara menjamin setiap individu untuk beribadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Mau menganut ibadah, mau menganut iman apa dan beribadah, bebas. Negara menjamin. Ya, jadi saya mohonlah Pak Jokowi atau yang berwenang untuk sedikit memberikan perhatian dengan kasus-kasus seperti ini. Ya. Saya mau sampaikan kepada saudara ketika menghadapi kasus seperti ini. Saya sarankan saudara tetap beribadah saja, tidak usah peduli orang seperti ini. Ya. Kalau mereka membuat gaduh, ya masuk pengadilan aja. Sampai pengadilan tingkat tinggi. Dijamin saudara menang karena dijamin konstitusi. Pak Jokowi sudah mengumumkan bahwa konstitusi harus lebih tinggi daripada musyawarah-musyawarah yang ada di daerah tentang kesepakatan-kesepakatan. Ya saudara, karena negara sudah memberikan jaminan. Jadi sangat jelas ya, ketika saudara beribadah, tetap beribadah saja. Biar mereka ikut beribadah. Kalau perlu saudara thanking mereka, tumpang tangan mereka dalam nama Yesus sehingga mereka bertobat. Ya. Semoga saja alasan-alasan yang mereka sampaikan itu masuk akal. Ya.
hanya mengingatkan padahal sudah mengganggu suasana ibadah, saudara. Ini keterlaluan juga ya. Entah siapa yang suka seruduk-seruduk ya, saudara ya. Ini tanggapan saya terhadap ibadah-ibadah yang diganggu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang diganggu oleh para pengganggu yang tidak punya etika dan tidak punya sopan santun, saudara ya. Oke saudara, salam sukses dan salam waras. Biarlah ada keadilan di bangsa ini ya. Tuhan memberkati.